Untuk apa? Untuk memperjuangkan rakyat Aceh daripada memperkaya OKP di luar. Hari ini, teman-teman, kita menuntut, yang dituntut sudah jelas. Kita meminta transparansi keuangan dana hibah tersebut. Karena apa? Untuk apa lagi dana hibah tersebut? Dana hibah Corona COVID-19, di mana sudah lama dibentuk tim-tim, baik itu tim pusat, tim provinsi, kabupaten, malah kampung. Untuk apa lagi? Diberikan kepada OKP sebanyak 100 juta, 32 juta. Untuk apa? Paling habis 10 juta. Ya nggak, teman-teman? Hidup pemuda! Itu yang kita butuh sekarang. Yang pertama, kita meminta tim pengawas dana tersebut sudah tepat sasarannya. Oke, yang diberi itu seperti himpunan mahasiswa kabupaten ini, kabupaten dan pulau, yang diberikan 1 juta. Saya dengar paguyuban kecamatan juga dapat. Jadi dari 100 juta itu dari himpunan mahasiswa kabupaten. Saya dengar paguyuban kecamatan juga dapat. Jadi dari 100 juta itu dari himpunan mahasiswa kabupaten. Berapa habisnya? Paling 10 juta. Yang lain itu kemana? Lebih baik kita bantu rakyat miskin di Aceh, ya nggak? Kaum apa memerlukan Malaya ini, ya nggak? Hidup pemuda! Itu saya minta kepada Bapak Gubernur. Dulu Bapak dipilih memerlukan suara kami. Sekarang kami memerlukan suara Bapak. Bapak harus menjelaskan ini kepada kami. Ada itu permintaan kami. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian, pihak keamanan yang berkewajiban, pihak hukum. Terima kasih telah melayani kami dengan baik. Insya Allah kami melakukan protokol kesehatan COVID-19. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda Aceh! Paguyuban mendapatkan, ingin saya klarifikasi, saya dapat jabatan kabin ketua bidang dalam paguyuban, tapi pada hari ini saya tidak sepakat dengan paguyuban saya dan saya berpihak kepada rakyat Aceh. Hidup rakyat Aceh! Karena apa? Karena kalau kalian punya mata, kalian bisa lihat ini rumah 2 bak. Rakyat miskin ada 800.000 saja. Sedangkan paguyuban, OKP, organisasi hantu belau, makan uang 100 juta di saat rakyat Aceh, rakyat miskin duafa dipotong rumahnya. Kemana otak kita, kawan-kawan? Kalau sekarang saya dicopot jadi ketua bidang, untuk apa ada DPRA, ada gubernur Aceh, jika permasalahan di Aceh belum bisa tuntas secara signifikan? Signifikan bukan berarti tuntas semuanya. Namun kenapa ada kejanggalan? Rumah duafa dipotong. Kemiskinan Aceh masih sangat tinggi di tengah berlimpahnya dana otsus. Kalian tahu nggak berapa rumah duafa yang dipotong? Coba kalian lihat di berita, di data, berapa banyak yang dipotong rumah duafa. Pada hari ini 9,6 miliar dikucurkan untuk lembaga, ya, termasuk lembaga saya. Lembaga saya dapat 100 juta persetan kalau hari ini saya dikeluarkan. Saya sudah ditelepon oleh ketua, persetan ketua. Saya hari ini berdiri bersama rakyat Aceh. Hidup rakyat Aceh! Hidup pemuda Aceh! Mungkin ada lembaga yang di bawah naungan PLT. Harusnya yang dibanggakan itu 1%, tapi sekarang kemiskinan anak Aceh tidak turun dari 1%. Cuma 0 berapa persen. Sedangkan dana otsus Aceh, kita terkenal memiliki dana otonomi khusus berlimpah. Setelah Papua juga dapat, Aceh juga dapat. Namun apa bedanya kita dengan Bengkulu, dengan wilayah-wilayah lain jika mendapatkan dana otsus yang berlimpah, namun kita tetap menjadi miskin? Percaya, tapi kami kurang percaya kepada OKP yang diberikan 100 juta dana hibah tersebut. Dalam artian
tidak semua OKP itu menyalurkan dana tersebut dengan tepat sasaran. Ada beberapa OKP yang hanya buat seminar. Ada beberapa OKP yang hanya buat beberapa titik pembagian masker. Saya rasa dengan uang 1 juta itu tidak akan habis jika hanya 7 titik yang dibuat pembagian masker ataupun 1 seminar. Mau dibuat di Hotel Hermes kayak seminar terkait COVID itu tidak akan habis 1 juta. Jadi gugatan kita apa? Gugatan kita yang pertama itu mendesak Gubernur Aceh untuk menuntut oknum-oknum penerima OKP yang tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana hibah tersebut. Kemudian kita juga meminta kepada Gubernur Aceh untuk membentuk tim pengawasan dana hibah tersebut agar dana tersebut tepat sasaran seperti yang diharapkan oleh pemerintah Aceh. Ya, yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh OKP yang mendapat dana hibah tersebut untuk dapat membantu fakir miskin terutama. Untuk dapat membantu rumah-rumah duafa yang tidak layak pakai lagi. Dan hari ini itu yang harus kita fokuskan. Kemiskinan di Aceh semakin menurun. Transparansi tersebut seperti adanya acara berapa pengeluaran dana tersebut. Kemudian kita harapkan bukan hanya melaporkan kepada pemerintah, dan saya yakin jika melaporkan kepada pemerintah itu tidak akan sesuai. Kita sama-sama saling membuat acara lah. Kita buat acara sekian, di proposal habis sekian, nyatanya habis berapa. Itu kan tidak dapat kita percayai. Makanya kita butuhkan adanya tim pengawasan terhadap dana tersebut. Untuk memastikan penggunaan anggaran. Ya, untuk memastikan dana tersebut, Pak. Apabila itu tidak terpenuhi apa? Jika tidak itu terpenuhi, maka kami akan melakukan aksi 3 kali 24 jam. Itu pasti kami adakan jika itu tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah Aceh. Nama Tewodija Arsmandar. Dari koordinator apa? Pemuda Peduli Aceh. Yang melanjut silakan. Terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Artinya dana itu bisa terawasi dengan sesuai dengan tepat sasaran. Baik, jadi poin kalau kita ulang lagi, mengapresiasi memang bantuan, tapi ditakutkan tidak sesuai, itu Ya, maksudnya ya. ya. Jadi poin utama bukan menolak bantuan Bukan hibah tadi ya, menolak. sama sekali bukan ya, itu poin pertamanya ya. Kemudian saya juga mendengar tadi juga beberapa teman-teman juga menyampaikan bahwa orientasi soal pemerintah Aceh hari ini adalah orientasi soal menurunkan angka kemiskinan. Ya. Kemudian juga persoalan rumah duafa yang sering sekali ternyata dari DPRA juga tidak memberikan dampak yang positif untuk mendukung supaya kebijakan terkait dana duafa itu tadi tetap disalurkan. Ternyata ini malah berbalik begitu ya, malah dibantu untuk OKP. Makanya kami miris. Baik, jadi itu menjadi agak berbeda dengan apa yang ditujukan di awal visi misinya. Seperti itu ya barangkali. Silakan disampaikan. Ya, karena kami aksi ini merupakan aksi inisiatif daripada kawan-kawan dari kampus, dari mahasiswa, dari pemuda yang merupakan dengan kondisi Aceh yang sangat miris hari ini, rumah duafa, kemiskinan yang turun kurang signifikan. Dengan diberikan dana hibah kami rasa kurang tepat. Kami tidak menolak karena kami juga mendapatkan di paguyuban, di organisasi. Namun karena rasa moral kami ingin kami sampaikan terkait aspirasi masyarakat yang dimana dana hibah itu tidak sesuai dengan rumah duafa yang dipotong ataupun permasalahan kemiskinan, UMKM perlu dibantu di masa Covid. Oleh sebab itu kami turun ke kantor gubernur untuk menyuarakan tersebut. Jadi solusinya apa ketika sudah diberikan? Kami mendesak 2 poin tuntutan tadi. Yang pertama adalah membentuk tim independen. Gubernur membentuk tim independen, dan juga yang pertama adalah harus menangkap oknum-oknum yang memang melanggar daripada dana hibah tersebut. Tujuan diberikan dana hibah adalah untuk penanganan Covid. Jangan sampai dia mengambil ataupun mengambil keuntungan di dana itu. Kecurigaan itu dimaksud karena ada berapa tadi disebutkan lebih 50 OKP yang tidak dikenali oleh Sultan tadi ya, di dalam demonstrasi menurut secara informasi. langsung kita tadi. Apa maksudnya? Silakan. Ya, menurut informasi yang diberikan 50 OKP kan ada yang memang abal-abal dalam tanda kutip. Nah itu juga harus perlu diseleksi kembali. Berarti berdasarkan kecurigaan itu wajar saja kalau nanti bisa terjadi Ya, wajar. penyelewengan ya. Ya. Oke, jadi itu aja poinnya. Sultan ada lain? Silakan. Mungkin itu saja, Bang. Baik, kita tunggu 3 hari lagi. Kalau memang tidak ada tuntutan, berarti akan dilakukan juga Ya, insya Allah lanjutan kami akan berikutnya ya. turun lagi dengan masa yang lebih banyak. Baik, berapa organisasi tadi yang bergabung? Silakan. Di sini adalah aliansi daripada mahasiswa dan pemuda. Jadi cuma satu gerakan yang namanya Aliansi Pemuda Peduli Aceh. Baik, terima kasih Sultan. Terima kasih, Bang. Ya, dari Koran Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.